Kadang dunia terasa terlalu sempit untuk orang-orang yang pikirannya melampaui waktu, untuk orang-orang yang hidupnya tidak untuk pada zaman itu, untuk orang-orang yang hidup demi masa depan yang bahkan belum sempat terbayangkan. Terlalu dini bagi dunia untuk memahamiku. Sebuah kalimat yang tidak pernah ditulis oleh Leonardo da Vinci secara harfiah, tapi seluruh hidupnya seolah menjadi bukti dari kalimat itu. Leonardo da Vinci lebih dari sekadar seorang jenius. Ia merupakan representasi dari konflik abadi antara pikiran yang melampaui zaman dan dunia yang masih tertinggal beberapa langkah di belakang. Da Vinci hidup dalam berbagai bidang. Ia melintasi batas antara seni, sains, filosofi, dan kemanusiaan. Menjelajahi setiap bidang bukan karena ingin diakui, tetapi karena ia merasa semua itu saling berhubungan. Inilah inti dari kejeniusan Da Vinci. Ia menolak kompartementalisasi, sebuah konsep yang merujuk pada pemisahan atau pembagian sesuatu menjadi ruang atau bagian-bagian yang terpisah. Ia tidak memisahkan antara pikiran, perasaan, atau pengalamannya yang bertentangan secara mental untuk menghindari ketidaknyamanan, melainkan ia berusaha untuk menghampiri ketidaknyamanan itu. Dalam dunia yang terbiasa memberi label pada setiap aspek kehidupan, dalam setiap profesi, seperti misalnya dokter, pelukis, insinyur, dan bahkan penulis, Da Vinci muncul sebagai kekacauan yang indah. Ia adalah pertanyaan hidup yang tak bisa dijawab dengan satu kata. Leonardo da Vinci lahir di kota kecil Vinci, Italia pada tahun 1452. Ia merupakan anak tidak sah dari seorang notaris terkemuka bernama Piero di Antonio da Vinci dan seorang wanita desa bernama Caterina. Statusnya sebagai anak luar nikah menghalangi banyak akses pendidikan formal baginya. Tetapi justru hal itu yang membentuk kebebasannya dalam berpikir. Tanpa dibatasi oleh silabus dan dogma akademik, Leonardo mengembangkan pemahaman melalui pengalaman langsung. Ia mengamati bagaimana air mengalir, bagaimana burung mengepakkan sayap, dan bagaimana cahaya menari di permukaan benda. Ia mempercayai bahwa alam adalah guru terbaik. Ia menulis, menggambar, dan menganalisis untuk memahami kehidupan dengan kedalaman yang jarang dimiliki orang sezamannya. Dalam sketsanya yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak hanya mencatat pengamatan, tetapi juga membangun sistem berpikir yang menggabungkan logika dan estetika. Dalam pikirannya, ilmu pengetahuan dan seni merupakan dua hal yang berelasi. Keduanya adalah satu entitas yang tak terpisahkan. Salah satu puncak karya Leonardo da Vinci, The Last Supper, merupakan lukisan religius dengan makna ganda. Ia menciptakan sebuah drama psikologis yang dibekukan dalam momen, menggambarkan ketegangan batin dan interaksi emosional para murid saat Yesus menyampaikan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Ia menggabungkan sains, perspektif, psikologi, dan simbolisme dalam satu kanvas. Teknik perspektifnya yang luar biasa dan pemahaman mendalam tentang anatomi wajah menjadikan karya ini semakin hidup, seolah waktu benar-benar berhenti di dalamnya. Begitu pula dengan lukisan Mona Lisa, sebuah lukisan yang seolah menjadi enigma dunia seni. Senyumnya yang ambigu menjadi bukti absolut teknik sfumato yang ia kembangkan, menjadi simbol dari pemahaman Leonardo tentang kompleksitas manusia. Ia percaya bahwa wajah adalah jendela jiwa, dan melalui setiap goresan kuasnya, ia mencoba memahami seluruh aspek internal berupa bentuk dan aspek eksternal berupa isi dari pemikiran manusia. Dalam catatannya, ia menulis, La pittura è una cosa mentale. Melukis adalah hal yang mental. Melukis lebih dari keterampilan saja, tetapi juga cermin dari kedalaman intelektual. Namun disinilah problem terbesar dalam hidup Leonardo da Vinci. Ia lahir terlalu cepat untuk zamannya.
Ia merancang alat terbang ketika orang bahkan belum bisa membayangkan manusia di udara. Ia menggambar rancangan helikopter, tank, dan berbagai mesin yang pada hari ini menjadi dasar dari teknologi modern. Tapi dunia saat itu tidak punya bahasa untuk memahami ciptaannya. Ia dianggap sebagai pemimpi, eksentrik, dan bahkan dianggap gila. Gagasan-gagasannya terlalu rumit untuk dijelaskan kepada para patronnya yang hanya menginginkan senjata atau lukisan indah. Dalam dunia yang hanya menilai hasil, Da Vinci justru tenggelam dalam proses. Ia lebih sering meninggalkan karyanya yang belum selesai, bukan karena rasa malas yang menyelimuti dirinya, melainkan karena rasa ingin tahunya belum pernah mencapai titik akhir. Ia percaya bahwa setiap penemuan adalah gerbang menuju pertanyaan baru, dan disinilah terlihat betapa jauh ia melampaui zamannya. Seluruh hidup Leonardo da Vinci adalah upaya memahami manusia, bukan hanya dari sisi anatomi, tapi dari sudut pandang eksistensial. Ia membedah mayat untuk menggambar struktur tubuh secara detail demi memenuhi rasa ingin tahunya yang tinggi mengenai bagaimana tubuh manusia itu bergerak, bernafas, berpikir, dan mati. Ia menuliskan pertanyaan tentang asal mula emosi, tentang bagaimana suara bekerja, bahkan tentang hubungan antara pikiran dan tubuh. Tapi di balik semua itu, ia juga adalah seorang pencari makna. Tidak seperti ilmuwan pada umumnya yang mencari hukum alam, Da Vinci mencari hubungan antara manusia dan semesta, antara yang terbatas dengan yang tak terbatas. Ia ingin tahu bagaimana harmoni tercipta, baik dalam musik, bangunan, maupun tubuh manusia. Setiap garis dalam sketsanya bukan hanya representasi visual, melainkan juga bentuk perenungan. Da Vinci mengamati semesta bekerja, berusaha berdialog dengannya. Namun pemikirannya yang luas dan mendalam ini menyebabkannya menjadi manusia yang kesepian. Ia tidak pernah menikah, tidak memiliki keluarga, dan sebagian besar hidupnya berpindah dari satu patron ke patron lainnya. Menghabiskan hidupnya hanya untuk berpikir dan mengungkap puzzle raksasa. Leonardo da Vinci wafat pada tahun 1519, jauh sebelum dunia menyadari betapa berharganya catatan-catatan yang ia tinggalkan. Di akhir hayatnya, Da Vinci tinggal di Perancis, ditemani oleh murid setianya, Francesco Melzi, pewaris intelektual Leonardo da Vinci yang paling setia. Da Vinci mewariskan seluruh catatan, buku, dan alat-alat seninya untuk Melzi. Melzi berkontribusi besar dalam menyusun, menyematkan, dan melestarikan manuskrip-manuskrip Leonardo, termasuk menyusun ajarannya dalam bentuk terorganisir, sehingga buku-buku catatannya bisa dikaji serius oleh para ilmuwan ratusan tahun setelah kematiannya. Dunia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyadari bahwa pria yang pernah dianggap gila itu sebenarnya telah membuka jalan bagi ilmu pengetahuan dan seni modern. Dan mungkin dalam hatinya yang paling dalam, Da Vinci tahu bahwa semua itu akan terjadi, bahwa dunia akan lambat memahaminya, tapi pada akhirnya akan mengerti apa yang selama ini dipikirkannya. Dalam beberapa tulisannya, Da Vinci pernah menuliskan, "Learning never exhausts the mind." Kalimat ini memiliki makna yang cukup mendalam, menjadi semacam simbol kredo hidup bagi Leonardo da Vinci. Ia hidup untuk berpikir, menyelesaikan sesuatu, dan terus bertanya. Ia tidak peduli apakah jawabannya akan datang esok, tahun depan, atau setelah ia mati. Baginya, proses pencarian itu sendiri adalah jawaban yang ia nanti-nantikan. Dan dalam dunia yang semakin menuntut hasil cepat, Leonardo da Vinci menjadi pengingat bahwa terkadang yang paling berharga adalah yang belum selesai. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi manusia bukan tentang menjadi tepat waktu untuk dunia, tapi tentang setia pada waktu dalam diri kita sendiri, tentang menghargai setiap proses yang kita lakukan.